Mari kita sambut dengan luar biasa Pastor Mike dari Gibeon Church, Surabaya. Shalom saudara semua. Halo. Thank you so much untuk Semi tadi yang udah membawakan lagu Karya Terbesar dalam Hidupku. Dalam hidup kita semua bukan mujizat-mujizat jasmani, tetapi karya yang terbesar adalah Kristus. Amin saudara ya. Dan itu yang akan kita bicarakan hari ini karena sebenarnya ini kan ada 7 mujizat di dalam buku yang ditulis ini. Sekali lagi buku ini ditulis karena ada keresahan atau yang mengusik hati kami melihat bahwa seringkali sebagai orang Kristen kita itu berfokus untuk cari mujizat. Atau mungkin kalau 2 minggu yang lalu kita sempat melihat 3 macam manusia, yaitu miracle groupies yang suka nonton mujizat, dan juga miracle addicts yang mengalami mujizat. Tetapi biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa melihat Tuhan dan Kristus beyond the miracles. Karena setiap kali Tuhan itu melakukan mujizat, dia bukan hanya memenuhi kebutuhan orang yang menerima mujizat, tetapi dia sebenarnya ingin menyatakan dirinya. Dia ingin menunjukkan siapa dia supaya orang yang menerima mujizat itu tidak beriman terhadap apa yang dia butuhkan atau beriman terhadap Tuhan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi beriman kepada Tuhan karena siapa dia. Dan kalau saudara lihat, tidak semua orang sebenarnya seperti di kolam Bethesda ada ribuan orang, tidak semua orang mendapatkan mujizat. Tidak semua orang sebenarnya layak bahkan mendapatkan mujizat. Tidak ada seorang pun yang layak untuk mendapatkan mujizat. Jadi kita bisa melihat bahwa mujizat itu sebenarnya adalah prerogatifnya Tuhan. Dan kalau dia memberi itu semata-mata karena kasih karunia. Dan kita harus melihat bahwa di dalam kitab Yohanes ada 7 mujizat yang ditulis. Bahkan kalau saudara lihat, ditulis di dalam Yohanes 20 ayat 30, saya sempat baca 2 minggu yang lalu. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tapi ayat 31 kita baca semua. 1, 2, 3. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya, ternyata ada maksud di balik mujizat itu. Karena mujizat itu adalah sign. Sign itu adalah tanda. Tanda itu merujuk kepada destinasi. Tanda itu bukan destinasinya. Tanda itu bukan tujuannya, tetapi tanda itu hanyalah penunjuk jalannya. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah. Jadi ternyata mujizat itu supaya kita percaya kepada Dia. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Hidup di sini bukan bios. Bios itu sandang pangan papan. Bukan suke, hanya sekedar ketenangan dalam psikologi. Tetapi zoe. Hidup kita bersama dengan Tuhan. Itulah mujizat yang sebenarnya. Karena itu saya sangat diberkati tadi waktu kita menyanyikan lagu itu. Karena lagu itu sebenarnya mengingatkan kita akan esensi yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi hari ini kita akan bicara tentang mati adalah keuntungan. Kenapa kok bisa bagi orang Kristen, Rasul Paulus pernah berkata, meskipun kita nggak bicara tentang Rasul Paulus, tapi nanti saya akan selipkan di belakang khotbah pada waktu kita masuk ke dalam koneksi Injil, ya, Gospel Connection. Kenapa kok Rasul Paulus begitu berani bilang bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Mati itu tidak pernah merupakan suatu cuan buat manusia. Bahkan, ya ini kita kalau ngomong cuan kadang-kadang agak-agak sensitif sekarang gara-gara masalah-masalah cuanisasi yang ternyata tidak terlalu cuanisasi itu ya. Ya mungkin Semi mengerti lah kayak begitu ya. Kita mungkin kalau ngomongin tentang keuntungan itu, kayaknya mati itu nggak mungkin keuntungan. Tetapi bagaimana kok bisa mati itu adalah keuntungan? Dan melalui mujizat ini Yesus ingin berbicara tentang sesuatu. Melalui mujizat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus, Yesus ingin berbicara bahwa ada sesuatu yang lebih daripada sekedar kehidupan fana. Nah, kita akan melihat sama-sama situasinya, kita akan melihat mujizatnya, dan kita akan melihat signifikansinya. Nah, kita akan mulai saja langsung supaya kita tidak buang waktu, kita lihat situasinya dulu. Ini di Yohanes 11 ayat 1-2, we have a lot to cover, so I have to go fast, ya saudara ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta.
Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Kalau saudara tahu tentang cerita ini, sebenarnya minggu lalu di Gibeon Church itu ada khotbah Prapaskah ya. Prapaskah itu kita lagi membicarakan Christ our substitute. Nah, di kitab Yohanes inilah ceritanya bagaimana Maria ini meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Itu ada signifikansinya, diurapi untuk kita ya, ganti kita. Jadi kalau saudara ingin dengar khotbah khusus tentang itu, saudara bisa dengarkan di Gibeon Church, itu ada di YouTube channelnya. Yang berkhotbah adalah pendeta GKI Ngagel, sangat gospel center juga, pendeta Wahyu Pramudia ya saudara ya. Nah, ini situasinya seperti ini. Kemudian apa yang terjadi? Ayat 3 dikatakan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, yaitu Marta dan Maria. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, kita berhenti dulu sampai di situ. Maria dan Marta, kalau saudara tahu, Marta ini adalah kakak dari Maria yang sibuk sekali pada waktu Yesus pernah visit di Betania. Dan mereka ini keluarga yang dekat dengan Yesus. Masih ingat Maria itu bukan hanya menyeka kaki Tuhan Yesus, tetapi dia duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengar sementara Marta sibuk. Ini adalah keluarga itu. Dan mereka sangat dekat dengan Yesus. Mereka adalah keluarga yang menjadi sahabat-sahabat Yesus. Nah, Yesus mengasihi mereka dan mereka mengasihi Yesus. Nah, saudara lihat ya, ternyata orang yang mengasihi Yesus, orang yang dekat dengan Yesus, itu ternyata bisa mengalami masalah, mengalami penyakit, mengalami masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Jadi makanya ini sebenarnya cerita ini menghancurkan segala doktrin teologi yang berbicara bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bebas dari masalah. Siapa yang bilang? Karena firman Tuhan nggak bilang begitu. Bahkan dikatakan bahwa oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi saudara lihat ya, ada tujuan di dalam setiap orang yang percaya yang mengalami pergumulan, itu ada tujuan Allah, di baliknya ada rencana Tuhan yang indah di balik setiap keadaan kita. Untuk apa? Ayat 4b-nya dikatakan apa? Anak Allah akan dimuliakan. Semua yang sedang terjadi ini memang adalah konsekuensi dari dosa. Jadi jangan bilang bahwa, saudara pernah ya ingat ya, salah satu dari 7 mujizat ini saya nggak sempat khotbahkan karena saya cuma khotbahkan 2 mujizat saja. Sebenarnya ada 7, jadi masih ada 5 lagi. Saudara kalau mau melihat signifikansinya masing-masing, saudara bisa dapatkan bukunya. By the way, buku ini bukan 1 peser pun nggak sampai ke kantong saya. Semuanya kita sumbangkan untuk Gospel Center Movement ya, untuk misi ya saudara ya. Nah, kalau saudara lihat ada salah satu orang yang buta sejak lahir, waktu murid-murid dan Yesus ketemu dengan orang buta ini, dan murid-muridnya langsung bertanya, ini dosanya siapa? Sekali lagi Yesus langsung jawab gini, ini bukan dosanya siapa-siapa, tetapi supaya anak Allah dimuliakan. Jadi ternyata penyebab kita mengalami masalah itu irrelevan menurut Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam bumi yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita hidup di dalam keadaan yang berdosa. Jadi jangan kaget kalau ada penderitaan. Justru kita harus kaget, yang mengagetkan kalau ada kebaikan Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang jelek, buruk, itu adalah konsekuensi dosa. Sejak Adam jatuh dalam dosa, ada binatang buas, tatanan ciptaan rusak, dan sejak itulah bumi dikutuk. Maka dalam keadaan bumi yang dikutuk ini, jangan kaget kalau semua keadaan buruk ini terjadi karena memang itu adalah konsekuensi dosa. Dan memang iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi di balik semuanya, untuk orang yang percaya Tuhan, apapun keadaan kita, Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini kalau saudara bergumul, saudara mengalami masalah, saudara mengalami jalan buntu, saudara pun juga mengalami kedukaan seperti Maria dan Marta, di balik semuanya itu, apapun keadaanmu, Tuhan ingin menyatakan dirinya, Tuhan ingin menyatakan kebaikannya,
supaya akhirnya Kristus dimuliakan dalam hidup kita semua. Soli Deo Gloria. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Kita harus percaya akan karakter Tuhan. Pada waktu kita tidak bisa melihat tangannya bekerja, kita harus percaya akan hati Tuhan, bahwa hati Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kita percaya akan karakter Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat, yang mengerjakan segala sesuatu untuk orang yang dikasihinya, yang dipanggil. Untuk apa? Kebaikan. Dan lihat, selanjutnya, ada sesuatu yang menarik di sini. Ayat kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Sekali lagi kita sama-sama katakan ya, di rumah atau dimanapun Anda berada, katakan Yesus mengasihi saya. Amin. Yesus mengasihi saudara bukan karena saudara baik, bukan karena saudara hebat, tetapi karena dia berinisiatif untuk mengasihi saudara. Tidak ada hal yang dari hidup kita yang memikat dia untuk mengasihi kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan dan tidak lakukan yang bisa menambahi kasihnya atau mengurangi kasihnya kepada saudara dan saya. Ini luar biasa sekali. Dan memang Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah, ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Nah, ini sangat menarik. Ia, apa saudara? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, saya nggak tahu ya. Waktu saudara membaca ini, apakah saudara membaca sekilas aja atau dengan seksama? Ini kalau saudara sambil lewat, saudara pasti akan kelewatan kata sengaja. Tetapi di sini waktu saya baca ini, saya jadi merenung. Men, kalau gue punya teman baik yang sakit dan dia lagi mau mati ini, sekarat, Anda akan pasti ke hospital right away. Saudara akan support dia, saudara akan doakan dia, saudara akan be there for your brother, for your sister, yang benar-benar saudara mau mendampingi dia. Tetapi ini kok sengaja tinggal 2 hari lagi. Kan aneh, kok aneh banget gitu. Apakah karena Tuhan itu sibuk? Apakah Tuhan itu banyak pelayanan? Bagaimana kalau Tuhan itu seperti waktu dia menyembuhkan pegawai istana. Dia nggak ke sana, dia cuma hanya kirim doa. Anakmu sembuh. Kenapa nggak gitu? Dia sengaja. Kayaknya sengaja supaya akhirnya Lazarus keadaannya makin buruk. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab tadi. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya sehingga Yesus ditinggikan. Tapi mungkin saudara ada di tengah situasi yang seperti ini. Dan saudara mungkin bertanya sama Tuhan. Kenapa ya kok Tuhan seakan-akan diam? Tuhan seakan-akan tidak bertindak. Kok seakan-akan saya dibiarkan. Nah, dengarkan saya. Cara saudara berpikir, rencana saudara itu tidak sama dengan rencana Tuhan. God's way doesn't seem to make sense. Cara Tuhan sepertinya nggak bisa dimengerti. Tetapi cara Tuhan itu selalu yang terbaik. Kita harus ambil pelajaran dari ini. And kalau saudara perhatikan di dalam kitab Injil, Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Itu pun juga mujizatnya berbeda-beda metodologinya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau Tuhan bekerja itu harus seperti ini. Harus caranya A, caranya B, caranya seperti orang itu. Kalau sudah perhatikan, the way Jesus did miracles, itu is never the same. Waktu dia menyembuhkan orang buta, dia kadang-kadang menumpangkan tangan. Dia kadang-kadang bilang, dia kadang-kadang begini. Meludah. Kemudian apa? Itu dibuat jadi lumpur, kemudian saudara diteplokin di matanya orang itu. Imagine kalau orang itu tersinggung. Ya gue benar-benar buta sih, tapi gue masih punya harga diri gitu kan. Orang buta bisa berpikir seperti itu. Tetapi kalau saudara lihat, cara Tuhan bekerja itu nggak bisa diprediksi, nggak bisa ditebak, nggak ada SOP-nya, nggak ada formulasinya. Kalau sama terus, kenapa? Kadang-kadang manusia itu kalau lihat polanya, dia langsung akan ambil formulanya, dan dia akan taruh imannya kepada formula itu dan bukan kepada pribadinya. Itulah sebabnya Tuhan itu tidak pernah melakukan sesuatu itu sama. Cara Tuhan bekerja dalam hidup saya dan cara Tuhan bekerja di dalam hidupnya Pastor Andi, cara Tuhan bekerja dalam hidup Pastor Sammy,
teman-teman yang ada di living community. Berbeda. Dan kita tidak bisa compare ourselves with others. Dan kalau saudara lihat, seringkali kita ini memang kalau doa itu paling gampang apa? Tuhan, keluarkan aku dari masalah ini. Tuhan, tolong aku supaya aku tidak harus menghadapi ini dan itu. Ya. But what if what we pray for tidak dikabulkan? What if setelah doa sungguh-sungguh berdoa tidak makin baik, malah makin parah? Seakan-akan Tuhan sengaja diam. And that's exactly what happened sama Maria dan Martha. Karena Tuhan sengaja diam. Nah, saudara, begini ya. Disinilah kita itu perlu percaya kepada pribadi Tuhan. Lebih daripada keadaan kita. Saya berikan sebuah kesaksian. Kalau saudara tahu artis ini adalah artis yang kondang ya. Dia seorang musisi Grammy Award winners. Lagunya, kalau saudara masih ingat lagunya itu, wah di wedding sering tuh. I will be here. Ya. When I wake up in the morning, gitu, I will be here. Itu kan biasanya dinyanyiin ya di mana-mana ya. Nah, di dalam bukunya Between Heaven and the Real World, itu bukunya ada di sebelah kanan saudara, bagaimana dia dijamah Kristus ya. Dan diceritakan juga di situ dia punya yayasan foundation untuk menyelamatkan anak-anak yang terbuang melalui adopsi. Dan dia mengadopsi beberapa anak meskipun dia sendiri sudah memiliki 3 anak. Nah, ini yang terjadi kalau saudara lihat, ini anak-anaknya ya, anaknya yang bule itu ya 3. Dan dia juga mengadopsi 3 anak lagi. Nah, kalau saudara lihat ada panah kecil 1 di situ, ya, itu anak yang kecil, saudara ya. Ini 3 anak Asia ini mereka adopsi dari China. Nah, anaknya yang kecil itu namanya Maria. Nah, saudara bayangkan anaknya yang besar lagi keluar, dia punya anak yang kecil itu namanya Maria lagi main di halaman luar. Dan Will, anaknya, lagi naik Land Cruiser, saudara, masuk ke dalam halaman rumahnya. Dan saudara, waktu dia mau parkir, dia memanuver mobilnya, apa yang terjadi? Si Maria itu masih kecil ya, dia nggak ngerti. Dia keluar dan somehow ada di belakang mobil Land Cruiser, sehingga mobil Land Cruiser itu nabrak anak kecil itu dan melindas anak kecil itu. Si Maria itu yang ada panahnya itu. Dan apa yang terjadi? Mereka semua shock, kaget. Mereka bawa ke rumah sakit, mereka tumpang tangan, mereka berdoa supaya anak ini dapat disembuhkan, tertolong. Tetapi akhirnya anak ini meninggal dunia. Dan mereka satu keluarga devastated. Mereka satu keluarga hancur. Dan bahkan seperti kita semua kalau mengalami kedukaan. Stephen Curtis Chapman yang Christian artis yang menulis lagu-lagu yang luar biasa. Dia juga berteriak kepada Tuhan, God, you can't let this happen. You can't ask this of us. Kok bisa engkau izinkan ini terjadi atas kami? Jangan kasih kami musibah ini. Bagaimana mungkin engkau biarkan hal ini terjadi? Dan di dalam bukunya dia bercerita bagaimana we didn't know how we're going to take the next breath. Kami seakan-akan nggak tahu bagaimana kita bisa bernafas sesak katanya. Saya pergi ke tempat di mana nggak ada orang dan saya berteriak sampai suara saya habis. Saya menangis di sana. Tetapi dia bilang gini, it sure didn't and still doesn't make sense. But I never felt like God had abandoned us. Saya tidak bisa mengerti. Saya pasti tahu dan ini nggak masuk akal ini bisa terjadi. Tetapi saya tidak pernah merasa Tuhan meninggalkan kami. Ada yang sangat terkenal, dia bilang begini, but that's what faith is. It's living with questions. That doesn't mean you have the answer. That's exactly what faith is. Itulah iman. Kadang iman itu hidup justru pada saat banyak pertanyaan dan bukan berarti kita memiliki semua jawaban. Tapi justru disitulah kita bisa beriman sama Tuhan. Nah, saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Mungkin saudara juga seperti itu. Banyak pertanyaan dan tidak menemukan jawaban, tidak punya jawaban. Tetapi saya berdoa melalui firman ini, melalui apa yang kita dengar hari ini, Injil
dapat membukakan mata saudara, bahwa Anda dapat dimampukan untuk percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita semua. Kalau kita bisa beriman kepada Tuhan, itu adalah anugerah. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, artinya Dia sedang menghampiri saudara. Dan kalau saudara saat ini menghadapi masalah-masalah yang besar, Dia tidak pernah meninggalkan kita. I will never leave you, I will never forsake you. Itu janji Allah Yahweh kepada bangsa Israel. Yesus pun juga berkata begitu kepada murid-muridnya dan kepada kita semua gerejanya. I will never leave you. Namanya adalah Immanuel. Dia beserta dengan kita. So today, I hope you're encouraged to hear this. Saya nggak tahu apa yang menjadi tangisan dan pergumulan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kemudian kita lanjutkan. Ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah ayat 12 kita lihat ya, explanation-nya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Di ayat 14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Stop ya saudara. Ini luar biasa sekali. Lazarus sudah mati, syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Ini kalau saudara sahabatnya Lazarus dan saudara lihat bahwa Yesus juga sahabatnya Lazarus, saudara mungkin tersinggung. Wah kurang ajar nih. Gimana sih? Udah sengaja tinggal. Udah gitu dia bersyukur bukan karena dia bisa nyembuhin, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Tapi lihat, saudara tahu kadang-kadang kenapa kok Tuhan itu diam. Tuhan itu seakan-akan tidak bertindak. Saudara perlu tahu bahwa setiap kali Tuhan diam, setiap kali kita seakan-akan dibawa melewati lembah kekelaman, itu ada sebabnya. Lihat, koma, sebab demikian lebih baik bagimu. Stop dulu ya. Artinya selalu ada greater good. Ada sesuatu yang lebih baik Tuhan sediakan. Sesuatu yang lebih indah yang Tuhan ingin kita alami. Ada sesuatu yang lebih bermakna yang Tuhan ingin kita jalani. Sebab demikian lebih baik bagimu. Terus, supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Katakan sama-sama. Lebih baik bagiku supaya aku dapat belajar percaya. Saudara, seringkali kita punya ide sendiri. Saudara, kita seringkali punya rencana sendiri. Tapi firman Tuhan berkata di Yesaya 55 ayat 8, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, begitulah rancanganku. Lebih tinggi daripada rancanganmu. Saudara, seringkali kita berpikir, Tuhan kalau kerja mestinya seperti ini. Tetapi dikatakan, demikian lebih baik bagimu. Demikian lebih baik bagi kita semua. Supaya kita dapat belajar percaya. Yang tujuh katakan amin. Katakan sama-sama, supaya saya dapat belajar percaya. Masukkan itu dalam hati saudara. Hari ini mungkin saudara sedang diajar untuk belajar percaya. Percaya bukan sama mujizatnya. Percaya kepada pribadinya. Percaya kepada Tuhan yang memegang hidup kita. Artinya begini, kalau mujizatnya tidak terjadi, kalau terobosannya tidak kunjung datang, kalau doamu tidak jawab, artinya dia lebih tahu ada sesuatu yang lebih baik bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah ini kita perlu pegang dan kita perlu percaya bahwa Tuhan yang berdaulat dan memegang hidup kita. Nah kemudian kita teruskan ya, kita akan masuk ke dalam mujizatnya ini ya. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah berapa hari saudara? 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara 4 hari artinya. Nah saudara dengarkan saya. Saya akan berikan sedikit saudara fakta-fakta biologi ya. Dalam waktu orang yang meninggal, dalam waktu 4 jam tubuh mereka menjadi kaku. Rigor mortis. Darah kita kalau sudah meninggal menjadi kental, koagulasi.
mengental. Dalam 24 jam ada mikroba, bakteri mulai bekerja. Proses pembusukan atas tubuh terjadi. Dalam waktu 48 jam mulai ada bau sulfurik belerang. Makanya kalau tubuh sudah meninggal dalam waktu 2 hari, kalau tidak di-es, tidak di-treat dengan baik, maka akan baunya nggak sedap. Mulai ada pembusukan dan setelah 4 hari itu keadaannya sudah sangat parah. Baunya udah parah, tubuhnya sudah busuk, saudara. Ini seakan-akan Tuhan itu menunjukkan bahwa dia sengaja untuk membiarkan keadaan ini sampai kepada pembusukan. Sampai kepada state, keadaan di mana impossible. Bukan mati suri, bukan baru 2 jam, beberapa jam dibangkitkan. No, 4 hari. Nah, saudara lihat bagaimana reaksi Marta dan Maria. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Ya, Marta masih menemui Yesus. Tetapi lihat, Maria ngambek, saudara. Kalau bahasa Jawa, gondok. Ya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Saudara, mungkin saudara hari ini, kalau saudara dengar, atau mungkin saudara dengar rekaman ini, somehow you stumble upon this message. Mungkin saudara seperti Maria, saudara ngambek, saudara marah sama Tuhan. Saudara mungkin bilang, enggak Tuhan-Tuhanan. Mana buktinya? Tetapi Yesus itu tidak pernah terintimidasi dengan sikap-sikap seperti ini ya. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyentuh hati saya. Karena Yesus tetap lembut. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, dan ini mungkin kata-kata kita semua, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dalam terjemahan lain, kalau seandainya, nah itu ya, bukankah ini kata-kata kita ya? If only, sekiranya, seandainya. Saudara, sekali lagi saya ingin membawa kita kepada kecenderungan hati kita ya. Manusia itu memang paling pinter untuk ngatur-ngatur. Ngatur-ngatur Tuhan. Kadang-kadang kita ini, kalau saudara rekam perkataan saudara, atau saudara nyalakan lagi, dengarkan. Kadang-kadang kita ini yang jadi Tuhan itu dia atau kita sih? Manusia paling pinter ngatur Tuhan. Coba kalau. Mana Tuhan? Coba kalau orang tuaku nggak cerai. If only aku nggak kawin sama dia. Aduh, kalau aku nggak investasi sama itu orang. Seandainya gue nggak masukin duit gue ke robot trading. Seandainya kalau aku nggak bisnis sama dia. Aku nggak terbelit hutang. Coba kalau aku nggak sakit Tuhan. Coba kalau aku nggak kanker. Aku nggak harus kemo. Coba. Seandainya, sekiranya. Saudara, ini adalah kecenderungan kita. Tetapi yang menarik di sini ya, saudara, perhatikan di sini, perhatikan. Tuhan nggak pernah terintimidasi dengan kemarahan kita, komplain kita, bertentangan dengan mitos-mitos teologis yang belum tentu akurat. Jangan komplain, nanti Tuhan marah. Tuhan nggak marah loh di sini. Kalau kita perhatikan, Yesus tidak tersinggung, bahkan Tuhan tidak terintimidasi atau terganggu dengan semua komplain Marta. Dan sikap Maria yang ngambek. Sikap Maria yang gondok. Dan saudara perlu ingat bahwa semua ini terjadi supaya apa? Di ayat 4 yang tadi, supaya apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan dan Kristus dimuliakan. Yesus menerima segala kemuliaan. Nah, kemudian ayat 22, kita teruskan ya, kita teruskan. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan dari semua ayat-ayat ini secara eksposisi, tapi nanti kita akan kembali, karena meskipun ini ada di dalam Injil, kita perlu dapatkan inti Injilnya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi Marta rupanya tetap punya iman. 23 kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, saya nggak tahu imannya Marta apa. Mungkin dia juga percaya bahwa ada sesuatu yang baik di balik semuanya ini. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Tapi kata Marta kepadanya, yang pasti Marta nggak punya iman bahwa Lazarus akan bangkit saat itu. Karena dia bilang begini, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman.
Jadi Marta bicara mengenai teori akhir zaman dari kitab Daniel. Jadi dia punya cukup hebat lah teologinya, eskatologinya, ya lumayan hebat itu dia. Jadi Marta ngerti bahwa of course Lazarus akan bangkit. Jadi kamu mau doakan kita apa gitu ya? Mungkin itu menjadi pertanyaannya. Nah, kemudian lihat jawabannya. Nah, nanti saya akan kembali ke sini dari statement Yesus. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup." Ini adalah statement powernya. Karena waktu Yesus berbicara akulah, itu I am, Yohanes, waktu menggunakan kata I am, dia menggunakan, kalau saudara baca Alkitab, bahasa asli Yunaninya itu tetragrammaton, ya. Dan dia memakai kata-kata Ibrani, eher, asher, eher, you know. I am, akulah, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, Yahweh. Yesus ini mau dilempari batu pada saat dia menyebut dirinya I am what I am. Karena itu adalah pernyataan Tuhan terhadap Musa, terhadap yang akan pergi untuk melepaskan bangsa Israel, itu menunjukkan siapa dia. Dan Tuhan menyatakan diri kepada Musa, itu disamakan, Yesus bilang, aku adalah Tuhan yang sama. Yang bicara sama Musa, dan aku sekarang berdiri di hadapanmu, dan dia bicara, I am, ya, eher, asher, eher, kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian dia bilang, another power questions. Percayakah engkau akan hal ini? Pertanyaan Yesus kepada Marta, maukah engkau mempercayakan hidup Lazarus yang mati ke dalam tanganku? Karena akulah kebangkitan dan hidup. Pertanyaan yang sama mungkin terlontarkan hari ini. Pertanyaan Yesus kepada saudara hari ini, maukah engkau mempercayakan apa yang mati dalam hidupmu? Hubungan yang sudah tidak hidup lagi, masa depan yang suram. Percayakah engkau akan aku? Will you trust Jesus even in your worst situation? Maukah kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus di dalam keadaan kita yang terburuk? Will you trust Jesus? Ini adalah pertanyaan power menurut saya. Karena ini akan menggoncangkan. Apa sih yang kita percayai? Kita percaya aset kita? Hari ini ada, besok bisa nggak ada. Coba saudara perhatikan orang-orang yang mempercayakan hidup mereka pada pemerintah, pada kestabilan ekonomi. Kalau saudara ada di Ukraine, apa yang terjadi dengan ekonomi mereka? Apa yang terjadi dengan kestabilan pemerintahan mereka? Kalau saudara ada di Hong Kong, negara yang sangat maju dan kaya, apa yang mereka percayakan di sana? Saudara tahu angka bunuh diri di Hong Kong sekarang tertinggi di dunia. What will you trust? Apa yang akan digoncangkan di dalam dunia ini akan digoncangkan. Will we trust Jesus in our worst situation? Ini luar biasa sekali, pertanyaan yang sangat-sangat menggetarkan hati. Karena akhirnya kita harus menjawab pertanyaan ini. Every one of us. Gak ada dari kita yang bisa luput dari semua ini. Terus kemudian kita teruskan. Dan nanti saya akan ambil signifikansinya apa. Ini kan sudah situasinya, sudah sign-nya, ya, situation, sign, mujizat, kemudian nanti masuk ke signifikansinya. Saya masih belum masuk signifikansinya, kita masih ada di dalam mujizat. Nah, kemudian Yesus bertanya, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat 35, maka menangislah Yesus. The shortest verse. Ayat yang paling pendek di seluruh Alkitab. Maka menangislah Yesus. Menangis Yesus itu menunjukkan apa? Kemanusiaan Yesus. Dia juga sedih karena itu adalah sahabatnya. Dia sedih melihat duka dari Marta. Dia sedih melihat Maria yang hatinya hancur karena beberapa waktu yang lalu Maria mengurapi kakinya, meminyaki kakinya dan menyekanya dengan rambut. Dia sedih. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu manusia sejati.
Dia bisa merasakan kesedihan sahabat-sahabatnya. Dan dia pun merasakan kedukaan karena dia kehilangan sahabatnya. Selain itu juga yang membuat Yesus sedih. Karena Yesus tahu betapa seriusnya dan betapa beratnya kehancuran manusia karena dosa. Kematian itu adalah sesuatu yang merupakan produk dari dosa. Kematian itu masuk ke dalam hidup manusia karena dosa. Makanya upah dosa adalah maut. Dan Yesus sedih bagaimana dari zaman Adam sampai saat ini. Makhluk yang sudah jatuh dalam dosa yaitu manusia itu selalu kena kutuknya dosa, yaitu kematian. Itulah sebabnya Yesus datang. Itulah sebabnya dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. I came for this matter. Justru aku datang untuk ini. So you see the gravity and the seriousness and the brokenness of man's sin. Keadaan manusia yang begitu mengerikan itu. Death set into man's life because of sin. The wages of sin is death. That's why. Itulah sebabnya Yesus menangis. Dan kalau hari ini saudara mengalami banyak kesusahan, Yesus juga menangis bersama kita di dalam penderitaan kita. Karena dia tahu kita semua menderita itu karena akibat konsekuensi dosa. Dan saudara tahu satu lagi kenapa kok kita itu selalu mengalami pergumulan. Saudara bisa tanya sebelah-sebelah saudara, mana ada sih manusia yang nggak ada pergumulan? Semua kita mengalami pergumulan. Kenapa kok kita terus mengalami pergumulan? Bukankah kita ini memiliki Yesus yang sudah menyelamatkan kita? Supaya kita ingat bahwa dunia yang fana itu bukan rumah kita. Nanti satu hari kita akan memiliki langit baru, bumi baru. Di mana segala sesuatu akan dipulihkan. Tuhan ingin kita ingat, di dalam setiap penderitaan kita, this is not your home. Your home is going to be restoration. Kan kalau saudara baca Alkitab, creation, fall, redemption, restoration. Akan satu hari mengalami restorasi. Dan saat ini, pada waktu kita mengalami penderitaan, pada waktu kita menangis, puji Tuhan. Kita mempunyai Tuhan yang mengerti penderitaan kita, peduli terhadap semua yang sedang kita alami. Yesus menangis bersama dengan kita di dalam penderitaan kita. Isn't that a good news? Mungkin hari ini saudara belum menemukan jalan keluar. Mungkin seakan-akan Tuhan sengaja diam. Tetapi satu hal yang saya tahu, dia juga mendampingi saudara. Dia juga menangis pada saat engkau menangis. Dia tahu rasanya ditinggalkan sendirian. Dia tahu rasanya tidak punya rumah. Dia pernah berkata, anak manusia nggak pernah punya tempat di mana dia bisa meletakkan kepalanya. Dia tahu rasanya dikhianati. Dia tahu rasanya dicuri oleh Yudas. Uangnya Yesus dan murid-murid dicuri kan? Dia tahu rasanya dihakimi, difitnah. Saudara mungkin mengalami itu semua. Yesus menangis bersama dengan saudara di dalam penderitaan saudara. Ayat 39 kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara lihat, dosa membawa kematian, upah dosa adalah maut. Dosa kita itu bau, menjijikkan. Makanya kita tuh suka malu untuk menutupi dosa-dosa kita. Tapi puji Tuhan, ada kabar baik. Tidak ada dosa yang terlalu bau yang Tuhan tidak mau ampuni dan Tuhan tidak bisa hapus dan pulihkan. Tidak ada hidup yang mati yang Tuhan tidak bisa bangkitkan. Yang setuju katakan amin. Kemudian jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dia ulang lagi ayat 4, diulang lagi di ayat 40. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena banyak orang berdiri di sini, mengelilingi aku mengatakannya. Supaya mereka percaya. Sekali lagi. Supaya mereka apa? Percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan saat itu Lazarus bangkit dari kematian. Kabar baik, saudara. Lazarus bangkit. Nah, kita masuk ke dalam signifikansinya. Ini adalah poin kita yang terakhir. The gospel connection.
Saudara, saya mau kasih tahu kepada kita semua dan kita mengingat bahwa hidup di dalam dunia akan berakhir. Tidak ada yang bisa mengelak. Pengkhotbah 8 ayat 8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Kita semua akan menghadapi kematian. Waktunya akan tiba di mana semua orang, baik kaya, miskin, profesor, bahkan pengemis, orang yang beragama maupun tidak beragama, orang yang dalam tanda kutip suci atau mempunyai jabatan agama, ataupun pelacur, ataupun orang yang preman sekalipun, harus menghadapi kematian. Tapi puji Tuhan, disinilah melalui mujizat ini, Yesus ingin menyatakan mengapa ia datang. Inilah makna di balik mujizatnya. Nah, kalau saudara perhatikan dan baca perikopnya, maka saudara akan melihat di ayat-ayat berikutnya. Kalau saudara lihat di Lukas itu ayat 11, Lukas 11 ayat 45 sampai 57. Cerita ini di ayat 53-nya setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari orang mati. Saudara lihat ayat 53, saya tulis di situ. Mulai dari hari itu, gara-gara ini, gara-gara Yesus berkata, "Akulah, I am." Ya, akulah kebangkitan. I'm the resurrection and the life. Mereka sepakat untuk membunuh dia. Dengarkan saya. Ini adalah gospel connection. Melalui mujizat ini, mereka, orang-orang Farisi yang tidak suka, sepakat untuk membunuh dia. Pertanyaan saya, apakah Yesus tahu ini adalah konsekuensi yang harus dia tanggung saat dia melakukan mujizat dengan membangkitkan Lazarus dari kematian? Apakah Yesus tahu bahwa gara-gara dia membangkitkan Lazarus, Yesus ini akhirnya akan berjalan menuju salib? Apakah dia tahu? Of course dia tahu. Dia tahu bahwa gara-gara dia melakukan mujizat ini, gara-gara dia berkata, "I am the resurrection and the life," ini yang membawa dia kepada penyalibannya. Tetapi lihat, Yesus tetap memilih untuk melakukannya. Meskipun Yesus tahu dengan mujizat ini, gara-gara mujizat ini, dengan membangkitkan Lazarus, Yesus pasti akan difitnah, dan mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Dengarkan saya, dengan bangkitnya Lazarus, Yesus sedang menyiapkan jalan untuk dirinya disalib. Bukankah ini adalah gambaran Injil? Yesus bertukar posisi dengan kita. Dia yang harus mati untuk menanggung dosa kita. Supaya dengan demikian, kita yang berdosa yang semestinya mati, memperoleh kebangkitan hidup. Inilah Injil. Karena Injil berkata, cara Tuhan untuk mengalahkan penderitaan dan kematian adalah dengan mengirim Kristus untuk menjalani penderitaan dan kematian itu sendiri. Firman Tuhan berkata di Efesus 2 ayat 1 dan 2, kita dulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kita hidup di dalam pelanggaran kita. Kita hidup dalam kematian rohani. Tetapi Efesus 2 ayat 4, tetapi Allah, but God, it is the initiative of God. Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara dengarkan saya, hanya di dalam iman Kristen, Tuhan begitu peduli untuk menebus umatnya. Sehingga Tuhan sendiri yang harus turun, rela menderita untuk mati bagi kita, umatnya yang berdosa. Kalau ada orang yang berkata, apakah Tuhan peduli dengan penderitaan saya? Apakah Tuhan peduli dengan pergumulan saya dan tangisan saya? Saya mau katakan, ya, Dia peduli. Mengapa? Karena Tuhan sendiri menjalaninya. Dia sendiri mengalami penderitaan itu. Dia peduli. Itulah sebabnya kita bisa berkata bahwa Tuhan mengerti semua pergumulan-pergumulan kita. Kematian Kristus jadi keuntungan bagi kita yang percaya kepadanya. Kebangkitan Kristus bukan hanya menjadi keuntungan, tetapi jadi pengharapan pasti bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara perlu renungkan ini. Karena Kristus melakukan segala-galanya buat kita.
Sudah ada sesuatu yang menarik dalam situasi ini. Reaksi Yesus terhadap Marta dan Maria itu juga berbeda. Marta dan Maria adalah dua saudara perempuan dengan situasi yang sama, keadaan yang sama, saudaranya juga sama, yaitu Lazarus. Mereka bahkan memiliki pertanyaan yang sama. Ini menunjukkan bagaimana Yesus mengerti saudara. Yesus mengerti Marta, Yesus mengerti Maria. Marta dan Maria mengajukan pertanyaan yang sama kepada Yesus. Namun, dalam kasus Marta, kata-kata Yesus kepada Marta hampir seakan-akan menegur saat ia mengungkapkan kebenaran. I am the resurrection and the life. Namun dalam kasus Maria, Yesus hanya menangis. Bersama dengan Maria. Mengapa? Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Saudara masih ingat 4 nama? Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, ya, Raja damai, penasehat yang ajaib. Ya kan? The wonderful counselor. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Kalau kita butuh teguran, maka teguran Tuhanlah yang akan diberikan. Kadang yang kita butuhkan adalah pelukan. Maka Tuhan pun juga menangis bersama dengan saudara. Maka Tuhan akan kirim orang-orang yang bisa menghibur saudara tanpa harus mengatakan apa-apa. Just to be there for you. And the Holy Spirit will always be there for you. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dengan dosis yang tepat. Urutannya tepat, waktunya juga tepat. Bukankah ini merupakan kabar baik? Jawab Yesus tadi, saya kembali lagi. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ada seorang yang namanya Dr. Barnhouse. Istrinya meninggal waktu anak-anaknya masih kecil. Saya akan mengilustrasikan ini untuk menunjukkan bagaimana Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Anak yang kecil itu nanya sama papanya, kalau Yesus sudah mati buat dosa-dosa kita, dan Yesus sudah mati buat mama, kenapa kok mama masih mati? Dan Dr. Barnhouse, dia adalah seorang penginjil juga, seorang dokter. Kemudian dia bingung, jawabnya gimana ya? Soalnya dia nggak mau jawab terlalu teologis karena anaknya nanti nggak ngerti. Kemudian ada sebuah truk yang bergerak besar melewati mereka. Saat berlalu, truk itu punya bayang-bayang. Menyapu mobil, dan saat truk itu akhirnya di depan mereka, Dr. Barnhouse mendapatkan suatu ilham untuk menjelaskan kepada anaknya. Dia bilang sama anak perempuannya, namanya Ruth. Ruth, kamu lihat truk yang baru lewat ini? Ya, Daddy. Kamu lebih suka ditabrak truk atau ditabrak bayangannya truk yang baru lewat itu? Ruth berkata, tentu saja Daddy, lebih baik kita ditabrak bayangan, karena itu sama sekali tidak menyakitkan. Dr. Barnhouse berkata, 2000 tahun yang lalu, truk kematian, truk maut ditimpakan dan ditabrakkan kepada Kristus. Agar hanya bayangannya saja yang bisa menimpa kita. Mamamu tidak ditabrak oleh kematian dan maut itu sendiri. Dia hanya ditabrak bayangannya. Itulah sebabnya bukan goodbye, tetapi sampai jumpa lagi. Tidak ada yang perlu ditakuti. Saudara, di dalam Kristus, kita lahir 2 kali, mati cuma sekali. Mati itu selingan dari 2 kehidupan. Tanpa Kristus, kita lahir sekali, mati 2 kali. Kenapa? Orang yang di luar Kristus teologinya adalah teologi kematian. Karena hidup yang fana itu hanyalah selingan dari 2 kematian yang kekal. Tetapi di dalam Kristus, kematian hanyalah selingan. Kematian hanyalah bayangan. Itulah sebabnya kita bisa aman di dalam Kristus. Kuasa Injil bukan membuat orang jahat jadi baik atau orang baik jadi makin baik. Tapi kuasa Injil membuat orang mati jadi hidup. Orang yang tercengkeram maut dibebaskan dari maut untuk memperoleh hidup. Saat kita hidup bagi Kristus
dan bukan untuk yang fana. Kematian jasmani menjadi keuntungan bagi kita yang membuka pintu kepada kehidupan kekal. Biarlah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah keluarga kita untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah bisnis kita, apa yang kita miliki, apa yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Karena Dia adalah Sang Kebangkitan dan hidup. Saudara, kalau hari ini saudara mengalami pergumulan, saudara mengalami banyak jalan buntu, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau saudara hari ini takut mati, ingatlah firman Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Percayakah engkau akan hal ini? Di dalam Kristus, di balik semua pergumulan kita, penyakit kita, beban masalah kita, ada kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata apa? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin, saudara. Saya cerita sedikit, saudara. Waktu saya pulang ke Indonesia, saya berpikir saya akan membantu mengembalakan gereja Gibeon Church dengan almarhum ayah saya. Tetapi last minute tiba-tiba Tuhan mengambil ayah saya 3 minggu sebelum saya pulang. Saya merasa hancur. Tuhan, ngapain saya pulang Indonesia? Of course saya punya kerinduan untuk mengabarkan Injil, membawa gospel-centered filosofi ini untuk Indonesia. Tetapi ngapain saya pulang? Karena pertamanya ayah saya yang bilang, we never serve God together. Papa cuma lihat kamu dulu lulus SMA, waktu SMA kamu nakal sekali. Dan kemudian kamu bertobat di sana, kamu melayani Tuhan, kamu jadi pastor. Kita nggak pernah pelayanan sama-sama. Dan pada waktu itu saya hancur sekali. Saya sedih karena kesempatan itu tidak pernah terjadi. Tapi saya tahu, satu hal yang saya tahu, bahwa ada selalu kebaikan di balik semuanya itu. Ada selalu rencana Tuhan yang baik. Dan satu hal saya selalu diingatkan bahwa legacy itu bukan pada waktu kita selalu bersama-sama. Dan saya merasa, aduh, saya nggak sempat say goodbye karena waktu itu saya lagi khotbah di San Francisco dan saya ditelepon adik saya jam 2 malam di cabin, nggak ada signal. Tiba-tiba saya dengar bahwa papa saya sudah dipanggil Tuhan. Saya kaget sekali, saya nggak sempat say goodbye. Saya ketemu Februari dan pada waktu itu sudah April 27. I didn't get a chance to say goodbye. Tapi saya dihibur oleh kata-kata Kristus itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi, it's not goodbye to say goodbye to my dad, but I will see you later. Dan juga saya dikuatkan oleh Ibrani 12 yang berkata, orang-orang kudus. Kita dikelilingi oleh awan orang-orang kudus. Ada Musa, ada Elia, bahkan ada papa saya ada di sana juga. Yang bersorak kepada kita. Mari sama-sama kita melakukan pertandingan iman ini. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan memandang kepada Yesus. Yesus yang merupakan jalan, kebenaran dan hidup, kebangkitan dan hidup. Yang akan menulis iman kita. The author of our faith and the finisher of our faith. Dialah yang memberikan iman kita dan menyempurnakan iman kita. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, saya hadapi saat itu. Bahkan semua pergumulan-pergumulan yang saya hadapi, saya tahu. Bukan tentang mujizatnya, bukan tentang terobosannya, bukan apa yang sedang kita hadapi, tetapi siapa yang bersama dengan kita. Karena itu, kalau saudara menghadapi kematian sekalipun, kematian pun bisa jadi keuntungan. Kalau saudara menghadapi pergumulan, pergumulan pun jadi keuntungan. Kenapa? Karena Yesus bersama dengan kita. Itulah mujizat yang terbesar. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan, biarlah kami sadar bahwa kalau hal yang paling ditakuti manusia, itu sudah Kau selesaikan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bahkan memberikannya buat kita semua. Bagaimanakah mungkin Tuhan tidak memberikan segala sesuatu dalam hidup kita? Tuhan, kami percaya hari ini. Ampuni kami Tuhan. Kami bertobat, seringkali kami minta mujizat. Kami giat untuk mendapatkan sesuatu dari Engkau. Tapi kami bertobat. Biarlah kami sadar bahwa pendampingan-Mu, bahwa Kristus tinggal di dalam kami. Hidup kami bukannya kami lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kami. Itu yang menjadi
mujizat yang terbesar. Dan biarlah ini mengiringi teman-temanmu di Living Community, para pastors, para leaders of community, biarlah mereka juga sadar bahwa pelayanan mereka itu akan sia-sia kalau mereka tidak sadar bahwa Kristus bersama mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.